Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami hormati, dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan, termasuk di dalamnya adalah masalah kemiskinan, telah membuat otak kita menjadi ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengar berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang menjual akidahnya, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar, bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat. Syekh Mustafa Al-Maraghi menafsirkan kalimat khaufu alaihim sebagai suatu kekhawatiran jikalau anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bersama bahwa tolak ukur sejahtera tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang dilihat dari keadaan ekonominya. Apabila ekonominya baik, maka apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi jikalau ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Para hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi kita mengenal adanya 3 sistem ekonomi. Yang pertama yaitu sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, kewirausahawan berhak untuk mengelola serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang membuat jarak yang sangat antara yang kaya dengan yang miskin, dan juga telah mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan artian bahwa setiap orang harus tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Para hadirin yang kami hormati, menurut Kiai Haji Syarkasi, banyak di antara kita yang hanya berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya jifah, dunia adalah bangkai yang menjijikkan.
dan ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjara umat Islam. Pemahaman yang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan-permasalahan duniawi ditinggalkan dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka secara tidak langsung segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, dan kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Para hadirin rahimakumullah. Sebelum saya akhiri perjumpaan kali ini, ada sebuah ayat yang harus kita ingat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.